Oktober tahun lalu saya upload video review sebuah laptop 2-in-1 dengan brand lokal, yaitu Advan 360 Stylus. Saya pernah bilang bahwa bakal bikin video revisitnya untuk ceritain pengalaman memakainya setelah beberapa bulan. Tadinya rencananya paling sedikit 6 bulan, tapi memang karena baru sempet sekarang, so ini dia pemakaian sekitar 10 bulan Advan 360 Stylus. Kembali di channel Mike Advance with me Mike as always, and here we go. Pertama-tama saya mau kasih apresiasi dulu sama Advan. Dalam 10 bulan ini Advan rupanya mendengar input dari banyak pelanggannya dan juga beberapa influencer yang mengeluhkan soal bagaimana logonya yang perlu di rebranding. Sebelumnya logonya lebih mirip electronic appliances, alat rumah tangga gitu ya, daripada sebuah brand komputer atau ya gadgetry lah. Dan sekarang kalau kita kunjungi situsnya Advan, bakal ngelihat logo yang baru. Sekarang jauh lebih bagus kalau menurut saya. Sebagai sebuah brand dengan identitasnya produk-produk komputer, inovasi, dan juga modernnya tuh dapet lah. Mantap Advan. Untuk specs dan reviewnya nggak akan saya ulang lagi di video ini, tetapi bisa ditonton di video yang ini nih guys. Linknya juga bakal saya taruh di deskripsi di bawah, so nanti bisa teman-teman cek. Nah, kalau teman-teman lupa spesifikasinya, ini saya akan tampilkan spesifikasi Advan 360 Stylus. Oke, langsung aja ya. Setelah 10 bulan, saya bisa bilang laptop Advan satu ini berfungsi dengan sangat baik. Saya beli di bulan Oktober 2023 dengan harga 6 juta kurang 40.000. Sebuah harga fantastis untuk laptop 2-in-1 karena ini udah layar sentuh dan layar sentuhnya juga responsif, plus ada stylusnya dengan pressure sensitivity walaupun kecil ya, cuma 1024. Bobotnya ringan banget dan itu jadi pertimbangan yang sangat kuat untuk saya kalau saya mau kerja di luar dengan laptop Windows. Bobotnya harus ringan. Dan saya cukup sering kerja di luar rumah, seperti ngedit-ngedit video, bikin skrip, dan lain-lain lah ya. Untuk urusan menggambar memang harus saya akui agak ribet dengan palm rejection yang nggak semulus yang diharapkan. Akhirnya saya lebih banyak bikin ilustrasi di tablet sih. Tapi si laptop 2-in-1 ini cukup berhasil bikin saya mengurungkan niat untuk menjualnya kembali. Biasanya tuh kalau saya habis review itu seudahnya saya akan jual kembali, terus saya akan beli gadget yang lain untuk di-review dan begitu terus biasanya. Tapi yang ini memang saya nggak jadi jual karena saya akan melakukan video revisit setelah 6 bulan tadinya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kalau teman-teman lihat konten-konten saya di dalam 10 bulan terakhir, pasti ingat ada beberapa video di mana si laptop Advan 360 Stylus ini muncul in frame. Karena memang saya pakai di beberapa video, baik untuk pengetesan beberapa produk dan lain-lain lah ya. Selain muncul in frame, laptop ini juga memang saya pakai untuk post production alias editing. Beberapa video di channel ini dalam 10 bulan terakhir itu memang pakai laptop Advan 360 Stylus untuk ngedit videonya di Adobe Premiere ya. Bisa dibilang ya secara fungsi memang buat saya ini fungsinya dapat banget, dan laptop 6 jutaan ini buat saya pribadi sangat worth to buy. Storage-nya memang gak gede ya, cuma 256 GB, tetapi bisa ditambah dengan isi akses M.2 SSD slot yang juga menurut saya menambah nilai plus laptop ini. Karena dalam beberapa bulan pemakaian saya langsung tambah tuh storage-nya, saya beli SSD dan berjalan dengan sangat baik. Cuman kalau saya sarankan SSD-nya guys, jangan ambil yang terlalu murah-murah. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang saya harus restart ulang supaya munculin si drive keduanya ini atau partisi si SSD yang saya tambahin ini. Tapi begitu saya ganti merek SSD-nya dengan yang lebih bagus, dia nggak hilang-hilangan lagi ya. Dulu saya pakai merek apa tuh yang murah banget. Pokoknya jangan yang terlalu murah lah guys. Nggak usah yang paling mahal juga, tapi yang tengah-tengah lah. Karena kamu investasi untuk data-data penting kamu. Dan untuk ngedit juga saya butuh ruangan yang cukup banyak untuk edit video. Untuk port-portnya saya anggap udah sangat cukup ya. Ada satu Type-C itu udah buat saya cukup banget.
Dan kalau memang saya rasa kurang, itu saya tinggal tambah satu aksesoris lagi untuk mencakup semua port yang saya butuhkan. Tinggal tambah USB Type-C hub gitu ya. Nah, kalau saya sih pegangannya brand ini nih. Brand PX dan ini yang ada di tangan saya ini UCH 011. Artinya ada 11 port dalam satu USB hub. Lengkap banget dengan satu port HDMI, satu port VGA, 4 port Super Speed USB 3.0 Type A, ada port Ethernet, ada SD card, ada micro SD card, terus ada 3,5 mili audio jack dan Type C 3.1 power delivery. Udah lengkap banget sih. Bagi yang minat saya spill di deskripsi link pembeliannya seperti biasa. Nah, sekarang kita bicara soal durability dari si laptop Advan 360 stylus ini. Bisa dibilang so far so good. Bahannya memang bukannya pure aluminium, banyak plastik-plastiknya gitu ya. Engsel-engselnya masih kokoh, layarnya juga masih sangat bagus, tombol-tombol keyboard, tombol power, semua dalam kondisi yang sangat bagus. Baterainya juga masih oke dengan roughly masih berjalan di sekitar 5 sampai maksimal 6 jam pemakaian untuk browsing-browsing, nonton YouTube, nulis-nulis skrip gitu ya. Kalau untuk edit video itu bisa di sekitar 4 jam lah. Paling sedikit 3,5 jam sampai 4,5 jam itu masih oke. Dan itu adalah angka yang menurut saya cukup bagus untuk laptop dengan rentang harga 6 juta. Baterainya dalam 10 bulan ini nggak ngedrop, masih belum ngedrop ya. Jadi masih berjalan seperti waktu dia awal-awal saya pakai. Dan kelebihannya adalah charger brick-nya ringan banget. Enak banget buat dibawa-bawa. Dan kalau sampai kelupaan bawa charger brick-nya, dengan charger brick smartphone yang harus 65 watt ke atas gitu ya guys ya. Via Type-C port, kamu bisa sambil ngecas gitu ya. Yang pasti ini laptopnya ideal lah buat kamu yang suka bawa alat kerja yang ringan. Saya ada foto chargernya Advan 360 stylus dengan chargernya Lenovo Legion 5 Pro. Nah, teman-teman bisa lihat ini beda jauh banget kan. Bedanya yang satu memang gede ya. Charger brick-nya kalau Legion itu 230 watt. Tapi ya berat banget gitu. Dari segi mobilitas emang Advan lebih juara sih. Laptop ini emang saya nggak pakai main game, lebih banyaknya kerja ya. Bikin skrip, ngedit video. Jadi memang untuk pemakaian sehari-hari dibilang panas nggak bang? Panas, tapi ya panasnya masih panas normal. Karena nggak dipakai main game guys. Kalau dipakai ngedit video itu masih aman-aman aja. Kerasa panas dan juga fan-nya kenceng itu ketika saya ngerender doang. Selain itu nggak terlalu lah. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangan-kekurangannya yang saya temui sepanjang memakai laptop ini. Yang pertama, yang paling kerasa itu adalah dia nggak kuat ngedit footage 4K. Sekali waktu saya menggunakan footage 4K dalam video saya. Walaupun ukuran sequence-nya Full HD ya, 1080 tetap. Tapi ketika dimasukin footage klip video 4K, dengan maksud kalau saya melakukan cropping, masih tetap tajam gitu ya. Kalau saya zoom, saya cropping kecil gitu ya, itu masih tetap tajam karena 4K footage-nya. Kebetulan ada beberapa video yang saya lakukan seperti itu kayak biasanya video-video review software gambar yang kadang saya suka crop, zoom di bagian-bagian tertentu. Kan itu tulisannya kecil-kecil tuh. Nah kalau saya nggak pakai 4K biasanya jadi agak burem gitu ya. Di laptop ini itu struggle banget, previewnya patah-patah terus dan jadinya ngeganggu proses editingnya. Saya geser-geser aja itu patah-patah, lama banget, tek di play nggak jalan dulu. Dia ada jeda, ada delay baru ngeplay. Terus itu juga kadang-kadang dia berhenti terus agak patah, apalagi digeser-geser, udahlah. Susah lah ngedit kalau kayak gitu, lemotnya, patah-patahnya nggak bisa lah. Akhirnya saya nggak terusin ngedit di situ, saya lanjut ke PC atau ke komputer lain ya editingnya. Jadi catat ya, laptop dengan Intel i3 Gen 11 ini, yes, ini Advan 360 stylus versi yang i3 Gen 11, bukan i5 Gen 10 ya. Ini cuman cukup buat editing dan handle footage 1080p aja. Kalau ditanya rendering apakah kuat bang? Bisa asal 1080p. Saya udah pakai rendering 2 video di laptop ini.
Renderingnya juga bukan rendering 5 menit, 3 menit video gitu, enggak. Tapi 20 menit ke atas. Kamu tahu di channel ini videonya cukup panjang-panjang. Waktu itu 20 berapa ya? Saya lupa video yang mana, tapi 20 menitan ke atas lah. Tapi gini, buat kamu yang into sinematografi dengan keharusan grading mentok di editing videonya, laptop ini saya nggak rekomen. Karena langsung jadi berat waktu dipakai untuk color grading. Ingat ya, ini tuh cuman Intel UHD GPU-nya. Jadi buat grading saran saya harus yang ada dedicated GPU yang kuat. Alasan yang sama dengan handling 4K footage yang tadi saya udah mention ya. Tapi memang konten channel saya ini masih termasuk konten yang editingnya tuh ringan-ringan aja guys. Bukan yang sinematografi gimana cantik banget apa segala macam, enggak kan. Polos-polos aja gitu loh. 1080p juga, jadi untuk kerjaan saya so far masih oke lah si laptop ini. Kelemahan yang kedua sering saya temui adalah layar nge-freeze. Nah, ini beberapa kali saya ngalamin nih, layar freeze. Kalau saya perhatiin ini paling sering terjadi ketika saya mencabut aksesoris di USB port laptop ini ya. Misalnya nih, webcam. Saya pernah pakai webcam eksternal gitu ya, pakai webcam dari Logitech atau pakai flash disk, kamera mirrorless, lagi pindahin data, mikrofon. Nah, mikrofon kayak gini nih. Pokoknya peripheral yang terkoneksi via USB port. Yang sering saya temui itu ketika bahkan sudah di safely remove si device-nya, tapi tetap waktu dicabut layarnya nge-freeze diem. Nah, kalau ini kejadian biasanya saya tunggu dia sekitar 1-2 menitan itu jalan lagi. Tapi guys, 1-2 menitan itu lama woi. 1 menit layar nge-freeze itu udah bikin kita panik, apalagi kalau kita lagi buru-buru gitu ya. Diam gitu, nggak responsif gitu. Wah, kenapa nih gitu kan. Awal-awal itu sama saya di restart laptopnya. Jadi saya pencet si tombol powernya cukup lama, nanti dia mati, nyala lagi gitu kan ya. Tapi lama-kelamaan saya tinggal bentar, saya ambil minum gitu ya, atau ngapain lah. Balik lagi udah jalan lagi si laptopnya gitu. Selain karena cabut colok itu, bisa juga layar tablet ini freeze ketika layar tablet dalam kondisi dilipat. Kalau dia ketika dilipat layarnya, biasanya kan kita posisi tenda atau posisi yang betul-betul total flip kita balikin gitu ya. Awalnya jalan normal tuh, tapi ketika ditinggal layarnya ini slip masuk ke screensaver kan. Saya setnya di 15 menit, jadi ketika dia udah 15 menit nggak kita apa-apain si layarnya, dia mati sendiri kan untuk ngirit baterai. Nah, pas kita wake up itu pakai spacebar udah jelas nggak bisa. Biasanya tap-tap screen-nya juga nggak bisa. Saya tuh biasanya pencet tombol power sekali di pinggir. Nah, itu baru wake up tuh. Itu pun kadang waktu dia udah wake up layarnya non-responsif dulu, alias nge-freeze. Sama sekitar 1 menitan sampai 2 menitan udah gitu normal lagi. Tapi itu lama guys. Lama banget gitu 1 menit tuh. Selain layar nge-freeze, saya temukan juga keyboard suka nggak jalan kalau memang setelah dalam kondisi sleep di wake up itu nggak jalan. Dan itu kalau keyboard udah sampai nggak jalan biasanya sama saya di restart. Sekali waktu sama saya laptopnya langsung ditutup layarnya, jadi sleep dia. Begitu saya buka lagi layarnya, karena dia belum di shutdown kan, harusnya dia kan wake ya. Begitu kita wake, nah itu keyboard suka nggak jalan, dan itu akhirnya harus saya restart. Oke, ketiga, keyboard kurang responsif. Nah, ini udah saya bahas di video reviewnya. Si keyboard ini harus ditekan pas di tengah tombol sama jari kita. Dan ini menyulitkan ya bagi yang ngetiknya cepet banget, bakal ada karakter yang gak ke input gitu. Jadi udah ngetik, ada satu karakter ketinggalan, akhirnya harus balik lagi, masukin lagi. Sebenarnya gini guys, kalau kamu udah pakai cukup lama dan kamu terbiasa dengan keyboard Advan 360 stylus ini, mungkin nggak jadi masalah. Tapi buat saya nih ya, dalam pemakaian 10 bulan tetap nggak terbiasa. Kenapa? Karena saya kan pakai device berkeyboard itu bukan cuma di laptop ini aja, tapi juga di laptop lain, ada di PC. Di PC saya pakai keyboardnya Logitech MX lagi, keyboard yang memang bagus gitu. Jadi waktu saat menggunakan si laptop Advan 360 stylus ini dengan keyboard yang kurang responsif ini, jadinya tetap bakal selalu ada typo yang seharusnya nggak terjadi dengan keyboard-keyboard lain yang saya pakai. Baik saya pakai keyboard MatePad, itu keyboardnya cukup bagus walaupun kecil ya ukurannya, dan nggak ada tuh harus dipencet di tengah baru muncul gitu karakternya. Lain cerita kalau saya memang cuma punya laptop satu, si Advan 360 stylus ini doang saya pakainya berbulan-bulan, itu saya pasti
terbiasa. Dalam waktu sebulan 2 bulan pasti udah terbiasa banget dengan keyboardnya. Kelemahan berikutnya yang paling saya sayangkan adalah stylusnya yang jadi jarang saya pakai. Bisa dibilang cuman sebulan pertama lah saya pakai, sisanya 9 bulan udah saya nggak pernah sentuh-sentuh lagi stylusnya. Apalagi untuk menggambar ya, karena palm rejection-nya kurang oke, pressure-nya juga cuman di 1024, dan utamanya sebenarnya keribetan posisi si laptopnya. Mode tenda itu yang berdiri begitu, itu juga bukan posisi yang enak guys. Apalagi yang di full lipat ke belakang, keyboardnya menghadap ke bawah atau bergesekan langsung dengan meja, itu juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Nah karena keribetan itu jadinya ya saya memilih untuk udahlah nggak pakai menggambar di laptop Advan 360 stylus ini. So along the way pemakaiannya si laptop 2-in-1 ini jadinya lebih banyak di browsing, ngetik-ngetik script, balesin komen YouTube, dan editing video konten, sama ngedesain di Canva lah ya, pakai Canva gitu ya. Kalau ditanya ngegambarnya, tetap lebih enak di tablet jauh. Oke guys, segitu dulu pantauan pengalaman pemakaian Advan 360 stylus ini. Sampai sekarang masih dipakai sehari-hari dan masih berjalan bagus sekali karena pemakaiannya daily ya. Jadi baterai juga bagus karena tiap hari baterainya dipakai gitu. Ada panas, di charge dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan sih bakal dipakai terus aja alias nggak jadi saya jual. Sukses terus buat Advan. Berinovasi terus, ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya memproduksi device-device dengan kualitas tinggi dengan harga yang bersahabat. Seperti sekarang Advan udah memproduksi handheld gaming Advan X-Play dan juga berbagai seri laptop seperti Advan Work Plus, Work Pro, Pixel War. Saya harap kedepannya terus dikembangin dengan versi-versi yang baru, varian-varian baru. Dan juga sekarang ada all-in-one PC ya. Dan juga jajaran tabletnya Advan nih, ada VX, ada Advan Sketsa, yang saya harap kedepannya terus dikembangkan bisa bersaing dengan merek-merek besar dari negeri tirai bambu sana. Indonesia bisa. Link pembelian produk-produk Advan bisa cek di deskripsi seperti biasa. Kalau suka dengan video ini kasih like dan subscribe bagi yang belum. Thank you sudah menonton dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.